kenalin nama aku Eki Febriwardhani dengan NIM 13122000050. Hari ini kita bakal get ready with me sambil ngomongin hukum cyber. Hukum cyber adalah asas-asas, norma, atau kaidah lembaga-lembaga, institusi, dan juga proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informatika dan juga komunikasi. Nah, sebenarnya ya sejarah tentang cyber law ini sendiri itu udah dimulai tahun 1980-an, terutama di negara Eropa dan juga Amerika. Nah, tapi baru masuk ke Indonesia itu dimulai tahun 2000-an, di mana pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas dari cyberspace. Lanjut di tahun 2003, teman-teman, itu ada obrolan tentang RUU IKTE, hingga saat ini ada Undang-Undang ITE terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE tahun 2008. Nah, ada beberapa organisasi di luar negeri, teman-teman, internasional itu yang menangani perkara tentang cyber law ini. Nah, yang pertama ada Organization for Economic Cooperation and Development. Yang kedua ada United Nations, terus ada juga The Group of Eight, dan ada Council on Europe. Tindak pidana hukum cyber ini sebenarnya ada 8 jenis ya teman-teman, tapi dia itu dibagi menjadi 4 kategori. Nah, kelompok yang pertama ini berhubungan dengan kerahasiaan ya teman-teman, kayak data, terus integrasi dan lain sebagainya. Dan untuk yang kedua ya, kelompok kedua itu ada tindak pidana yang berkaitan dengan komputer, seperti pemalsuan dan juga penipuan ya, tentang penipuan yang berhubungan dengan komputer. Kelompok ketiga ini tindak pidana yang berkaitan dengan konten yang berisi tentang pornografi anak. Dan kelompok keempat ini adalah tindak pidana yang berhubungan tentang pelanggaran hak cipta dan juga hak-hak yang terkait. Lanjut, jadi ada yang namanya jenis-jenis cyber law sendiri ya teman-teman. Ada 5 jenis, yaitu yang pertama ada authorized access, yang kedua ada illegal content, yang ketiga ada penyebaran virus, keempat ada hacking dan cracker, dan kelima ada hijacking. Nah, kenapa sih kejahatan cyber ini marak banget, terlebih lagi di akhir-akhir ini? Nah, adapun faktor-faktornya nih teman-teman. Yang pertama itu karena kemudahan akses internet yang tidak terbatas ya. Dimanapun kita berada itu selalu ada wifi, entah itu di warung kopi atau di tempat kerja, di rumah atau dimanapun itu, kita pasti selalu terhubung dengan akses internet. Yang kedua, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super canggih. Yang ketiga, ya faktor ketiga, itu karena sistem keamanannya itu sangat-sangat lemah, teman-teman. Keempat, kurangnya perhatian masyarakat dan juga penegak hukum. Ya apa enggak nih? Coba di komen ya. Nah, ada 10 cara supaya kalian dapat terhindar dari yang namanya kejahatan cyber. Simak ya. Yang pertama, pastikan kalau handphone kalian, komputer kalian, atau gadget lainnya itu sudah terproteksi ya. Yang kedua, jangan gunakan software yang aneh-aneh. Kalian harus ini cek terus secara berkala ya, apakah software yang kalian install itu benar-benar yang asli, atau malah jadinya nanti nyebarin virus yang nggak bisa kalian atasi. Lanjut, yang ketiga ya, selalu update software yang kalian pakai. Keempat, kalian harus lebih hati-hati lagi bestie ya. Kalian harus kasih tahu ke orang sekeliling kalian ya kalau ada hal-hal yang kalian alami seperti penipuan ya yang baru-baru ini muncul, atau bagaimana kan harus aware sama sekeliling kalian. Kelima, kalian harus sering cek data dari m-banking kalian ya, bank kalian, dan juga pastikan tentang kartu kredit kalian ya. Kartu kredit ini rawan banget buat jadi penipuan. Keenam, kalian wajib banget buat backup data-data penting kalian ya yang ada di gawai kalian, di komputer kalian, atau di gadget kalian yang lain.
Ketujuh, jangan sembarangan kasih informasi pribadi kalian ya. Ini rawan banget teman-teman kalau di sosial media ya, story gitu jangan terlalu semua-semuanya tuh diumbar. Apalagi nomor pembayaran ya, kayak nomor 3 digit yang ada di belakang debit kita ya, kartu debit kita itu rawan banget teman-teman. Jangan sampai kalian sebarin itu ke sembarangan orang. Kedelapan, kalian harus pastikan kalau email ataupun URL yang kalian terima itu adalah yang resmi gitu. Jadi bukan yang abal-abal ya teman-teman kan. Kadang itu kita dikirimi email atau link yang ternyata itu palsu gitu. Jadi bukan dari pihak yang asli. Dan yang ke-10, kalian harus langsung lapor ke pihak yang berwenang supaya bisa langsung ditindaklanjuti untuk penipuan yang mungkin kalian temui. Dan ini final look aku teman-teman, simple banget aku makeupnya, ini buat makeup kerja ya sehari-hari gitu. Dan thank you banyak udah nemenin aku bermakeup tadi. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian tentang hukum cyber yang aku bahas hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you next time.